Ya, kembali lagi sama gue Didi yang bakal ngebahas apapun di sore ini. Ya, gue recordnya hari ini sore sih, kemarin siang, kemarin sekolah hati gue lah, mau nge-recordnya kapan. Nah, buat lu semua yang ngedengerin podcast gue hari ini, selamat mendengarkan. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang cinta. Gue kedatangan banyak narasumber. Ya, ini masih bisa dibilang narasumbernya dekat sekali dengan yang namanya percintaan, ya kan, perpisahan. Alah. Kemudian ada suaranya tuh, ya kan. Ya udah, kita dengar aja pengalaman-pengalaman dari mereka, kisah-kisah dari mereka semua. Selamat mendengarkan di Kabar Podcast. Ya, Kabar Podcast hari ini kita mau ngebahas tentang cinta. Seperti yang tadi gue bilang, cinta, definisi cinta ya. Sebelum kita ke narasumber di belakang udah main tunjuk-tunjukkan, lu aja dulu, jalan dulu gitu kan. Ya, pengalamannya pada nggak tahu bisa dibilang bahagia, nggak tahu bisa dibilang juga nggak bahagia gitu ya. Ya begitulah pokoknya. Definisi cinta kalau menurut Wikipedia, cinta adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Nah, definisi cinta itu adalah suatu perasaan yang positif dan diberikan pada manusia atau benda lain. Ya, manusia atau benda lain, ya hewan juga boleh sih. Ya, bebas. Kita cinta bisa kepada siapa aja. Oke, bisa dialami semua makhluk. Termasuk hewan ke kita juga bisa. Ya, seperti bisa dibilang anjing lah ya. Anjing juga kan bisa memiliki cinta ya kan kepada tuannya. Ya, tapi apakah manusia bisa disamakan dengan cintanya hewan? Nah, itu nanti kita bahas. Oke, penggunaan perkataan cinta juga dipengaruhi perkembangan semasa. Nah, ungkapan cinta mungkin digunakan untuk meluapkan perasaan seperti perasaan terhadap keluarga, perasaan terhadap teman-teman, atau bahasanya ini philia. Perasaan yang romantis atau juga disebut asmara. Kemudian perasaan yang hanya merupakan kemauan, keinginan, hawa nafsu atau cinta eros. Perasaan sesama atau juga disebut kasih sayang atau agape. Kemudian ada perasaan tentang atau terhadap diri sendiri atau narsisme. Kemudian perasaan terhadap sebuah konsep tertentu. Kemudian perasaan terhadap negaranya atau patriotisme. Perasaan terhadap bangsa atau nasionalisme. Nah, jenis-jenis cinta nih. Jenis-jenis cinta. Cinta itu banyak sekali jenisnya. Ya, ada cinta antar pribadi, menunjuk kepada cinta antar manusia. Ya, beberapa unsur yang sering ada dalam cinta antar pribadi yaitu kasih sayang, altruisme, ya, yang perhatian non egois kepada orang lain, reciprocation, cinta yang saling menguntungkan, bukan saling memanfaatkan ya, tapi menguntungkan satu dengan yang lain, jangan sampai dimanfaatkan. Kalau sudah cinta itu, kalau misalkan salah satu ada yang sudah dimanfaatkan, itu harus dipertanyakan, bukan ditanyakan, apakah itu cinta atau mohon maaf kasarnya adalah semata gitu ya. Nafsu. Kemudian ada komitmen, keinginan untuk mengabadikan cinta, tekad yang kuat dalam suatu hubungan. Keintiman emosional ini berbagai emosi dan rasa, bukan keintiman yang gimana-gimana ya. Kemudian kekerabatan, yaitu ikatan kekeluargaan. Nah, cinta juga, kalau cinta itu sudah ada ikatan kekeluargaan, sepertinya yang berumah tangga ya, sudah mau mengarah ke rumah tangga. Kemudian passion, hasrat dan atau nafsu seksual yang cenderung menggebu-gebu. Nah, baik-baik tuh. Passionnya cinta. Aduh, baik-baik itu nafsu seksual sendiri itu ya. Aduh, physical intimacy, berbagi kehidupan erat satu sama lain secara fisik, termasuk di dalamnya hubungan seksual. Ini sudah menikah ya. Jadi buat kalian yang belum menikah, nggak boleh nih physical intimacy. Kalau kalian yang belum menikah sudah melakukan hal ini, baik-baik lo ya. Massage. Ya, baik-baik. Kepentingan pribadi. Cinta yang mengharapkan imbalan pribadi, cenderung egois dan ada keinginan untuk memanfaatkan pasangannya. Ini bahaya. Buat semua para pendengar yang
hari ini dengerin tentang cinta ini, bye-bye nih, kepentingan pribadi. Terkadang kita tidak bisa kenal sih, karena kan menurut orang itu cinta itu buta, bener gak sih? Cinta itu enggak. Cinta ada itu yang buta, ada yang enggak. Oh, ada yang buta, ada yang enggak. Antara buta mah Antara buta dan tit gitu ya. Ya. Cinta itu buta. Ya makanya kadang kita nggak bisa membedakan. Kita sudah tahu kalau dia ini memanfaatkan kita, tapi karena kita cinta sama dia, jadi ya whatever lah ya, karena gue cinta gitu. Padahal sebenarnya itu bukan gitu kan, itu sudah masuk ke dalam kepentingan pribadi, yaitu kepentingan orang tersebut atau pasangan kita. Nah, kemudian pelayanan, keinginan untuk membantu dan atau melayani. Nah, ini nggak masalah sih. Nah, kita akan tanya ke beberapa sumber. Menurut mereka, cinta itu seperti apa sih? Mana nih? Siapa dulu nih yang mau jawab? Di sini kita kenalin dulu ya. Di sini narasumber kita ada Ferdinand, ada Philbert, ada Stephen, ada Christian ya. Ada Anes juga ya. Oke. Ya, kita akan tanya satu-satu narasumber kita. Siapa dulu yang mau jawab tentang cinta? Stephen? Ferdi? Stephen. Oh, Stephen sini Stephen. Sini. Ini pengalaman cintanya lebih berat nih sepertinya Expert kelas expert. Kelas expert. Stephen, menurut Stephen sendiri cinta itu seperti apa? Coba dijelasin ke teman-teman pendengar kabar cinta podcast itu hari ini. adalah ungkapan perasaan seseorang yang diungkapkan kepada orang-orang terdekat. Bahkan bisa diungkapkan kepada benda-benda yang ia sayangi. Oke. Kepada orang-orang terdekat, cinta ya. Jangan kabur dulu. Mau kemana sih? Kayak kabar podcast hari ini serem bener nih ya, karena pembahasannya tentang cinta. Ya, oke. Ini kita bahas satu-satu dulu menurut mereka ya. Nanti kita akan tanya satu-satu pengalaman percintaan mereka. Oke, Chris, menurut Chris gimana? Cinta menurut Chris atau menurut pandangan Chris tuh cinta itu seperti apa? Cinta tuh Kita buka dulu nih ya. Ferdi dulu deh. Saya dulu. Cinta itu sebenarnya nggak bisa dipaksakan. Cinta itu benar-benar diperjuangkan atau tiba-tiba timbul aja sendiri gitu kalau ngeliat orang. Jatuh cinta pada pandangan pertama kalau kata Chris. Oke. Kira-kira begitulah. Pokoknya cinta itu bentuk kasih sayang seseorang terhadap orang lain. Lawan jenis intinya. Ya harus lawan jenis lah. Sama jenis kayak yang itu. Oh, cinta persahabatan ya. Maksudnya sebagai sahabat. Itu nggak apa-apa. Kalau cinta lebih dari sahabat bahaya. Nah, kalau Chris nih udah gak sabar banget nih. Chris mau jawab. Chris gimana Chris? Chris. cinta tuh rasa tertarik kayak dulu. Cinta tuh rasa tertarik terhadap seseorang yang udah melibatkan perasaan rasa atau pikiran, yang ujung-ujungnya bisa jadi hasilnya tuh sebuah prasangka. Gitu sih. Prasangka. Iya. Prasangka. Karena emang awal-awalnya pasti kita berprasangka. Oke. Oh, gue kayaknya cinta nih ya sama dia kayaknya. gitu ya. Oh, ini dia bisa nih gue pacarin gitu. Oh. Kayaknya dia suka sama gua. Asik. Gitu. Saya Ferdi banget. Kayak gitu. Kayaknya dia ngasih harapan kayak dia ya pasti awalnya prasangka gitu sih. Oke. Berarti kalau misalkan berarti sebutan cinta pada pandangan pertama itu bisa jadi prasangka juga dong. Prasangka sih. Oke. Jadi gak ada tuh orang tiba-tiba, aku suka sama dia, gue mesti pacaran nih sama dia. Gak bisa, cinta itu ditumbuhkan. Nah, kalau menurut kalian, kadang kan banyak nih orang yang tidak ngeh dengan statementnya Chris tadi, cinta itu prasangka, ya kan? Oh, ini yang satu lagi nih, Bobot nih, hey, menurut Bobot nih yang sudah berpacaran sekarang, yang sudah punya pacar, cinta itu seperti apa, Bot? Nih pacarnya Bobot dengerin nih. Sorry ya, cinta itu tuh goblok banget sebenarnya. Gobloknya kenapa? Lu tuh kalau lu ini tuh banyak hal. Putus. Bisa negatif, bisa positif. Kalau positifnya mungkin lu bisa bareng dia, lu bisa seneng. Negatifnya lu bisa jauh sama teman-teman lu. Nah, itu udah pasti sih. Habisnya kadang lu pasti coba
gimana caranya gue bisa main sama teman-teman gue tapi gue harus bisa main sama cewek gue juga. Oke. Itu dari hati. Itu susahnya tuh di situ sebenarnya. Main dalam artian kumpul ya. Ya kumpul bareng. Nongkrong. Nah, bahasanya Itu ambigu susahnya. nih. Itu Bukan tidur. beda. Itu susahnya tuh di situ. Kadang kalau misalnya kita ngumpul sama teman dianya marah, kadang kita ngumpul sama pacar kita, teman-teman kita jadi ini banget sih. Oh, jadi bucin banget sih. lu tuh bucin banget sih gitu ya. Iya. Kayak pengalaman nih ya pribadi nih. Iya. Nah, sebelum kita mengacu ke statementnya Bobot tadi, ya ini ada sebuah pertanyaan. Berarti untuk kan banyak nih, entah cowok entah cewek, yang mereka nggak ngerti, sepertinya mereka nggak tahu kalau ini adalah prasangka, Chris. Yang seperti statementnya Chris tadi. Buat mereka yang mengatakan cinta pada pandangan pertama atau terburu-buru lah jatuh cinta, efeknya apa sih? Ada yang tahu nggak? Nafsu. Sakit hati, nafsu, terus ada lagi nggak? Nafsu itu dasarnya dia cinta pada orang. Oh, karena bodinya begini. Oh, oke. Oh, cantik nih ya, gitu. Oh, ganteng nih ya, gitu ya. Oh, ya. Keyas kan. Biasanya cinta pandangan pertama tuh emang tumbuhnya lebih cepat karena sebenarnya cinta pandangan pertama itu bisa timbul karena ada yang suatu alasan kan. Misal contoh nggak harus dari body, bisa juga karena perhatian dan kondisinya kebetulan dia emang Dia mungkin dekat sama kita. di keluarganya lagi ada masalah, dia kurang Oke. perhatian segala macam. Nah kebetulan ada cewek yang ini perhatiannya Yang care ya. Pelarian. Kita cinta pada pandangan pertama atau Lagi berantem sama pacarnya. tiba-tiba ketemu nih cewek tiba-tiba kok kayaknya sifatnya baik gitu. Oh, nyaman lah ya. Nyaman lah tiba-tiba. Nyaman. Biasanya kayak gitu sih rasa cintanya lebih cepat dibandingkan yang proses pelan-pelan ya. Nah, itu bisa dikatakan prasangka juga atau memang perasaannya? Selalu berawal dari prasangka. Dan Oke. biasanya kenapa kita bisa berprasangka karena perilakunya di awalnya itu baik, maksudnya berawal dengan baik. Kita anggap dia tuh baik. Nah, pasti awalnya gitu bang. Gitu. Kalau dia image-nya pertama jelek, ya pasti dia nggak bakal ada prasangka. Oke. Itu terhadap kita. Oke. Sekarang kita ke statementnya Bobot nih tadi. Ya, kita mau menyikapi statementnya Bobot tadi. Nah, buat ya nanti akan ada kesimpulan dari statementnya Bobotnya. Tapi belum selesai. Kita masih panjang pembahasannya. Nah, buat teman-teman sendiri, gimana sih cara menyikapi pasangan kalian nih, ya, yang seperti yang tadi Bobot bilang, ya kan, ngapain sih lu nggak pernah ada waktu sama gua gitu, padahal setiap malam kumpulnya sama dia doang, jalannya sama dia doang, tapi dia selalu berpikirnya lu tuh nggak pernah ada waktu sama gua gitu kan. Betul Gitu ya. Itu gimana cara kalian menyikapinya? Nah, buat yang ngedenger ini, yang punya pasangan yang merasa mungkin seperti itu, Bukan mulai maksudnya, dirubah. Bukan maksudnya menjudge ya, atau menjindir, tapi Alangkah merubah. baiknya. Ya, betul. Alangkah baiknya seperti Seperti ya ada tertulis ya, pasangan kalian itu bukan seutuhnya milik kalian, meski gitu loh. Jadi semuanya itu milik yang Maha Kuasa. Kan ciptaannya bukan ciptaan elu gitu kan, istilahnya ciptaan Tuhan gitu. Jadi berikanlah ke haknya mereka gitu untuk bisa berkumpul sama teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian nih yang punya pacar kayak gitu, menanggapinya gimana? Siapa yang mau jawab duluan? Ferdi. Ya, Ferdi. Jangan pakai emosi, Fer. Santai, Fer. Mungkin maksudnya di sini dia harus tipe pacar yang harus selalu ada tiap waktu ya. Jadi kayak misalnya nih si A butuh banget nih, dia punya cewek nih, butuh banget, ceweknya yang butuh si A ini cowok. Dia tuh butuh banget selalu ada di sampingnya terus, jalan-jalan kemana selalu sama dia. Jadi perlahan juga circle-nya si ceweknya ini juga ikutan menjauh. Jadi dunianya itu ibaratnya udah sama cowoknya doang gitu. Terus kan kalau misalnya lu pacaran gitu ya, lu ngelarang temen cowok lu deket sama temen-temennya gitu, berarti itu cowok tuh pergaulannya tuh terbatas di lu, dia gak bisa berkembang, cara pola pikirnya tuh terbatas di lu, tukar pikirnya tuh istilahnya gimana sih, Pan? Bertukar pikir sama dia doang, nggak bisa bertukar pikir sama orang lain. Nggak akan berkembang lah ya. Nggak akan berkembang, apalagi kalau
di bisnis ya, bisnis itu kan perlu banget sebuah koneksi gitu, butuh banget sebuah teman-teman. Kalau lu larang cowok lu nih, misalnya dia bisnis gitu ya, lu larang dia berkumpul sama teman-temannya, nongkrong sama dia tiap Sabtu Minggu, malam Minggu lah gitu, lu larang dia nongkrong itu, gimana caranya dia bisa tahu sekarang tuh lagi kenapa? Mungkin emang ada di berita, tapi kan koneksi dari pengalaman teman-temannya dia juga bisa dijadiin pelajaran juga. Betul ya. Untung gue punya pasangan yang bodoh amat gitu kan, cuek. Makasih loh. Wah, kalau gue sih hampir sekali jatuh kepada orang seperti itu. Oke, pengalaman ya, Pat. Untung tidak bodoh. Untung tidak ya. Oke, next siapa nih? Tipan mau jawab. Tipan gimana tanggapannya nih? Tipan nih baru deket sama cewek, nggak tahu nih udah jadian atau belum. Gue sih nggak tahu nih. Kalau Start sih udah. kalau menurut gua, Yang penting kan nyindir boleh. dulu aja ya. menurut gua kan hidup gak selalu tentang pacar. Bener kata Ferdi tadi, kalau misalkan cuman buat cewek kan gak bisa bertukar pikiran, apalagi kalau kayak misalkan buat bisnis ya, istilah kasarnya belum tentu cewek lu itu punya otak. Kalau misalkan gak punya otak kan bertukar pikirnya sama. Kasar nih. Jadi susah lu bertukar pikir sama orang bodoh itu susah. Maksudnya Tipen tuh kayak gitu. Kalau misalkan emang bebel ya putusin aja mending. Oke. Kalau itu menghalangi lu untuk berkembang, Oke. cari itu yang sama-sama mau berkembang bareng-bareng. Gue setuju. Ya. Nah, oke. Kalau Chris, sebelum kesimpulan, Chris. Sebenarnya Masih nggak ada, sebenarnya nggak salah seandainya emang keduanya merasa nyaman dengan kondisi kayak gitu. Tapi seandainya salah satu Ada yang nggak Ada nyaman. yang Merasa Kayak dikekang, merasa, dikekang. solusinya ya kita nggak bisa mengubah orang Pikir, lain. iya. Sekalipun itu pacar, jujur itu bukan tuh. Bukan Ya lu tugas. cuma bisa ngingetin, tapi untuk dia berubah atau mau berubah atau enggak, untuk mengerti atau enggak itu dari Pribadinya ya, dia responnya dia masing-masing. sendiri ya, Itu kita betul. nggak bisa maksa. Paling solusinya kalau emang lu cinta ya lu terima apa adanya kondisinya, Yes. kondisi cewek lu. Mungkin lu ingetin dia kayak gini-gini, tapi kalau emang dia masih keras kepala, ya udah solusinya ya putus. Oke. Kayak jangan terlalu mengikat banget loh. Hidup tuh nggak selalu kayak bener, hidup tuh nggak selalu soal cinta. Tapi kalau emang lu udah diingetin nih, dia udah terus bobel keras kepala, tapi emang karena lu udah sering cinta, ya udah lu harus terima dia padanya. Itu itu bisa dibilang konsekuensi dari cinta ya. Lu jatuh Udah cinta tahu yang pacar konsekuensinya itu. Oke. Ya, makanya jangan terlalu cinta-cinta banget lah ya. Ferdi jawab lagi dong. Berani untuk mencintai dia dan menerima dia, ya gitu adanya. Ya, seru nih Jawab- kayaknya. Masih jawab banyak lagi yang mau dong. jawab nih. Jawab Ferdi, lagi Ferdi, dong. Ferdi. Untuk pacar gue gak kayak gitu coy. Oh iya, bye. Tapi cuma mengambil kesimpulan dari yang gue lihat-lihat di sekitar Oke, aja. pengalaman dari sekitar ya. Saya di sekitar aja. Oke. Nanggepin kata-kata Chris tadi itu ada tahu spesies cewek nih. Pertama nih pas deket di awal nih, oke, lu boleh main nih sama cowok-cowok teman-teman cowok lu, main sama dia, keluar sama dia, dianya juga ngerasa gak apa-apa. Tapi pas udah pacaran baru itu terjadi proses pengekangan, seperti dirantai. Mungkin kalau tanggapan saya ya, mungkin banyak orang karena dulu ada dulu saya juga dekat sama seseorang ya kan, cewek. Nih buat kamu yang dengar ini ya, nih dengar nih saya nih ya. Orang yang seperti itu dulu dia sih bilangnya gini, orang yang seperti itu dia berpikir kalau dia takut pasangannya ini bergaul dengan orang yang tidak baik gitu loh. Itu sih sebenarnya kayaknya ya, atau dia berpikir dia nih cewek ini kenal nih teman-temannya si A misalkan, ya kan, si B ini kenal nih pacarnya, lingkungannya siapa aja, dan dia takut lingkungannya ini menceritakan si B ini seperti apa sifatnya atau menjelek-jelekan si cewek ini gitu. Jadi akhirnya ada ketidakpercayaan lah gitu. Jadi ya pengekangan itu terjadi akhirnya gitu kan, karena si cewek nggak mau sampai disudutkan karena teman-temannya gitu. Mungkin ya itu sih. Itu sih main Tinder nih. Waduh, Tipan main Tinder kan? Nyari pacar lagi. Astaga. Ya kayak gitu ya, Bang. Itu sih mungkin kalau itu ya. Cuman Bobot mau ambil ini lagi, ngomong lagi? Bobot dong sarannya, kan Bobot yang ituin Buat mencetuskan topik tersebut. Kalau sebelum kita bahas yang lain, Kalau ayo. dari gue ya, kita kan nongkrong kan biasa nih kalau cowok,
kalau cowok yang ngikutin cewek nongkrong ini biasanya cowoknya masuk ke dalam lingkungan ceweknya nih. Dan kalau menurut gue nih ya, alangkah baiknya juga ceweknya juga masuk ke lingkungan cowoknya supaya ceweknya itu bisa tahu Adil. pergaulan kita tuh gak seburuk yang lo pikirin loh. Ya, Kita betul, tuh betul. main cuman ya sekedar main-main aja, Ngomongin makan, orang. ngomongin orang itu udah Gila. pasti. Gila. Cuma begitu-gitu doang. Sebenarnya gini sih, kalau namanya pasangan itu kalau lu sudah pacaran ya kan, menyatakan lu berdua ini pacaran, berarti otomatis kepercayaan, saling percaya itu sudah harus ada. Ya nggak sih? Ya. Ya, kalau misalkan lu nggak bisa saling percaya, buat apa lu pacaran? Ya nggak? Ya. Ya dong. Betul. Ya kan, jadi buat gua kedua belah pihak sih harusnya memberikan kepercayaan lah, ya kan. Ya mungkin nggak bisa 100%, nggak apa-apa, 50% gitu kan. Kasih kepercayaan dia menjalani hidupnya gitu kan, dan lu menjalani hidup lu gitu kan. Jadi jangan terlalu lah dikekang gitu kan. Kalau lu sekarang sudah ngekang, apalagi nanti ketika menikah ya, kalau sampai menikah ya, ketika lu menikah gitu, pengekangan itu akan terjadi dan ya kegerahan atau pertikaian atau pertengkaran di selama berhubungan pasti akan terjadi juga. Jadi kebosanan, kalau menurut saya ya, kalau pandangan saya, kebosanan itu akan terjadi gitu. Jadi buat kalian pacaranlah yang sehat, pacaranlah yang memakai otak ya, memakai pikiran gitu, jangan terlalu logika, jangan terlalu menggunakan ego gitu, Perasaan. atau perasaan ya. Nah terus ada lagi nih, ini ada lagi mau ngebahas nggak sebelum kita ke topik berikutnya? Nafsu. Nah ada lagi nih statement yang tentang, kan cowok itu dikenal dengan nggak punya perasaan lo, ya kan? Nggak punya perasaan lo, nggak punya hati. Nah cewek juga dikenal dengan nggak punya otak nih cewek, nggak punya logika, nggak bisa mikir gitu kan? Nah kalau misalkan dalam sebuah hubungan atau pacaran nih, kedua belah pihak, logika dan perasaan untuk cowok deh, kita kan cowok semua di sini ya, nggak ada yang cewek. Buat kita nih cowok yang sering dianggap oleh wanita tidak punya perasaan. Kalau misalkan kita melihat sosok wanita atau pacaran gitu kan, atau sayang sama orang, itu menggunakan perasaan atau logika? Perasaan. Hah? Perasaan. Kita nih sebagai pria kan dikenal sebagai Jawab satu-satu dulu deh. ya, Satu-satu apa? sebagai orang yang tidak punya perasaan, laki-laki itu. Tapi saya mau bertanya nih kepada teman-teman, kalau misalkan kita ngelihat seseorang nih cewek gitu kan, dan suka sama cewek atau sayang sama cewek tiba-tiba gitu kan, itu pakai logika atau perasaan? Kalau menurut gua pertama pakai logika, tapi kalau udah mau jalanin serius pakai Baru perasaan. pakai juga. perasaan. Oke. Gue setuju. Soalnya pasti Cowok itu selalu logika. jangan munafik lah. Pasti cowok mau cewek juga, kalau ada cowok yang bilang yang penting baik, yang penting ini, Salah. pasti ngeliat dari muka dulu. Tidak. Pasti ngeliat dari muka dulu. Jadi Muka sama kelakuan. ya Ya hujan. enggak, gempa itu. Gudang ya. Oh, iya. Gudang jatuh. Sudah jatuh. Oke, balik ke topik ya. Itu lebih paling gak tuh kalau Yesus turun tadi. Kiamat dong udah. Yuk lanjut. Ya sih, menurut gue juga tipe orang yang kayak gitu. Gue pakai logika dulu, oh ini cewek bisa nggak ya, cantik juga, tapi kalau nggak bisa gue dapetin cuma nyakitin gue doang. Iya, gue setuju. Pengalaman pahit, Re. 2 minggu nangis. Ferdi bisa nangis, Fer. Astaga, bukan teman. Nangisin cewek. Gila. Ya ampun, nangisin cewek. Astaga. Bukan gue, temen gue. Agak bohong. Chris. Ya, bebarengan sih. Soalnya, tapi kalau dari gue pribadi logikanya lebih ke kayak kira-kira dia tuh kayak kedepannya sama gue gimana ya, Bakal kayak gimana. Iya, terus sifatnya gue sama dia cocok banget, terus kayak mikirin juga dia agak, misalnya kita udah tahu agamanya nih, terus ternyata dia agamanya kayak gini-gini, tuh kayak kita udah kenal kondisinya, udah kenal dalam, udah tahu sifat-sifatnya, kayak gue mikirin kayak gue kedepannya sama dia gimana, dia mau keluarga gue cocok apa enggak. Logikanya lebih ke logika gitu sih sebenarnya. Kalau Berpikir kalau jauh ke tampang depan. gue nggak mikirin. Nggak terlalu jadi fokus ya, nggak terlalu jadi fokus. Yang penting
ya nyaman, cocok nyaman gitu ya. cocok, nyaman, Iya sih, maksudnya sama sih. obrolan yang nyambung. Sama-sama. yang kita obrolin satu frekuensi dan Yes, visi misinya juga sama. Sama. Kamu kok Oke oke. Soalnya Ya, tadi gue juga pernah sering kayak deketin, maksudnya cakep tapi kalau emang ternyata nggak nyambung banget, terus gue pikir kayaknya sama keluarga gue Nggak asik gitu ya. iya, Jadi kayak sama nggak kita klop, mah nggak klop gitu, nggak klop. ngobrol-ngobrol aja ya bisa bercanda Ketimpangan juga, jarak, kayak ketimpangan keluarga jarak. gitu. nah, menyikapi tanggapannya Chris nih, ya kan harus balance lah istilahnya kan ya, harus balance nggak boleh timpang. Kalau misalkan sampai kita menemukan atau ya jadilah sama kita kan nggak tahu nih sebelumnya dia seperti apa ya, karena nafsu, karena cinta pada pandangan pertama gitu kan, karena apalah gitu kan, itu kan resiko ya. Jadi ternyata nggak nyambung nih, setelah dijalanin nggak nyambung, timplang ya, cuman pas lagi proses perkenalan doang nih nyambung, ngobrol ya kan, setelah jadian ternyata timplang gitu kan, entah ceweknya yang lebih intens atau cowoknya yang lebih intens gitu kan ngobrolnya, atau ngebahas sebuah topik gitu kan dalam perbincangan, timplang nih, nggak balance. Itu gimana menanggapi hal itu? Boleh ditanggapi dari kalian semua. Alangkah baiknya disudahi saja. Alamak, terus Daripada lama-lama gitu lu jalaninnya juga seakan-akan terpaksa, terus gak ada tujuannya juga. Kalau misalnya udah gak balance kayak gitu, mendingan diudahin saja. Sama-sama capek. Betul. Sama-sama makan hati. Sama-sama makan hati. Anjay. Tipan mau jawab nih kayaknya Tipan. Gue beda. Ya. Jadi Kalau Tipan kayaknya Yang- bodo amat lah ya gitu. yang Udah dibegoin ya, udah dibegoin gitu ya. Maksudnya tadi kata Chris itu apa? apa nggak timpang dalam hal apa? Nggak balance-nya itu dalam hal apa? Enggak, tadi kan kalau Chris tuh bilang harus nyambung gitu kan, harus nyambung ngobrolnya gitu kan, klop lah. Kalau Koko kan nanya, saya kan nanya, kalau misalkan sampai kita sudah dapet nih, sudah jadian sama orang gitu kan, cewek atau cowok, ternyata timplang nih setelah jadian, waktu perkenalan enggak, ngobrolnya intens ya kan, nyambung ya kan, karena ngobrolinnya Iya banget, ini tapi pernah kalau kejadian. kalau Banyak misalkan kejadian. udah jadian ternyata timplang, itu gimana? Bisa Timplangnya bisa menyikapinya gimana? hal apa aja sih, bisa Obrolan dari ya, apapun. pendidikan, pekerjaan, Ya, obrolan mungkin Kalau juga agama. nih sebenarnya jalanin dulu bisa, terus kan kita bisa ngomongin pelan-pelan, bisa suruh dia ngerubah, kenapa kayak gini, kenapa berubah kan. Lagian kalau kita bisa nerima kelebihannya, kenapa kita nggak bisa menerima kekurangannya? oke. Kalau dia nggak bisa nerima kekurangan lu, Ya kan kan itu cewek kan, Saling melengkapi. iya kan, kita cowok kita yang enak sama nih cewek karena Karena kekurangannya. dia nggak nyambung kan, bukan karena dia yang nggak nerima kekurangan Ya, kita. entah itu cewek entah itu cowok lah. Ya gitu. Oke, Jadi oke, jalanin oke. aja. Bisa juga dia yang menerima banyak kekurangan kita yang kita gak sadarin. Ya, tapi kadang lu berpikir kayak gitu ya, lu berpikir selalu menerima dia tapi sadari Tapi pas yang dijalanin sakit susah. itu lu, maksudnya ya dia nggak kenapa-napa ya, dia lu kasih terus ya dia kayak enakan, tapi lu sendiri lu merasa tersakiti. Ya, menurut gua Apa lu juga berhak bahagia. Iya, Oh, maksudnya oke. maksudnya kan Maksudnya- nggak nyambung itu kan dalam hal apa aja. nanti Kan? berantem. Kan maksudnya kalau kita bisa omongin pelan-pelan, kita bisa bikin dia berubah. Lagian kan ada juga cewek yang bersikap gitu karena dari awal dia nggak mau kelihatan terlalu rendah di mata cowoknya. Selama dia deket, udah pacaran kan, mungkin baru dia berani kasih tahu, karena mungkin aja kan kalau memang cowoknya bisa nerima kekurangannya dia, kan cowoknya bisa terima dengan lapang dada. Jadi kan kayak gitu. Kalau misalnya ceweknya dia nggak mau kelihatan rendah selama tujuannya akhirnya adalah positif, ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau Iya. misalnya tujuannya kayak ya pokoknya gue mau Kalau misalkan- kelihatan tetap di atas, itu nggak bisa. Berarti dia mau cowoknya di bawah terus dong. Ya iya, maksudnya kalau dalam hal positif dia takut dilihat rendah karena status, misalkan nih status ekonomi, atau karena keluarganya kenapa kan kita bisa terima. Kalau misalkan emang dari awal niatnya kayak matre gitu ya, Wah. udahin aja. Wow. Ya. Ya sih, gue juga tipe orang yang ngeliat
itu kondisi wanitanya seperti apa. Kalau di atas gua ngeri juga ngedeketin dah. Wah, Makanya udah susah. muka begini mau yang hedon. Aduh, ngebiayain bedaknya nggak cukup ya. Bedaknya Aduh. Ada ya. Oke. Nah seru nih, makin seru. Nah, sekarang kita ada yang request nih. Sekarang kita mau masuk ke topik nafsu. Banyak yang bilang cinta sama nafsu itu beda tipis. Bedanya tipis banget. Ya. Nah, bisa nggak dibilang cinta pada pandangan pertama itu dikatakan nafsu juga? Kalau menurut kalian gimana? bisa nggak dikatakan cinta pada pandangan pertama itu nafsu? Bisa. Tergantung Tergantung. dia ngeliat itu cewek dari apanya dulu. Kalau misalnya dia ngeliat dari bodinya dulu, wah itu udah pasti nafsu. Oke. Kalau dia ngeliat cewek dari gaya ngomong dia, ya muka mah relatif lah ya. Jelek cakep ya relatif lah. Kalau cakep juga tapi gimana ya, gaya kita ngomong juga moyung sama dia Moyung. gimana. Oke, dari yang lain. Nafsu. Kenapa? Ada pengalaman nggak? Sekitar mungkin yang Oh ya ada. perihal tentang Ada. dengan nafsu. Gak usah jauh-jauh deh, di lingkungan kampus itu aja ada orang yang ngedeketin satu cewek itu karena bodinya gitu. Karena dia udah tahu latar belakang tuh cewek pernah melakukan hal yang tidak baik. Jadi dia berpikir, oh nih cewek tuh gampangan. Dia tuh gampangan dan lain sebagainya. Jadinya dia berpikir untuk ngedekatin demi friends with benefit, Oh, demi keuntungan. demi keuntungan Iya, pribadi. Nah, ada lagi nggak? Nah, nafsu ini kan banyak hal ya. Entah itu nafsu seksual atau karena orang ini kaya jadi nafsu nih untuk bisa dimanfaatkan. Itu kan bisa juga dibilang nafsu. Ya kan? Atau ya untuk kepentingan pribadi lah. Ya kan? Nah, menurut kalian menyikapi orang-orang yang seperti ini gitu kan? Ya saya lah, pengalaman saya pribadi lah dulu ya. Saya ini terlalu loyal sama seorang wanita gitu kan. Bodoh. Oh iya. Bahasa kasarnya bodoh. Terlalu royal, bukan royal. Bahasa Royal kasarnya bodoh. banget ya kan sama cewek gitu. Oh, Nah, ya sekarang sih enggak ya. Sekarang lebih pelit. Modal nikah mahal bos. Iya lah, gila kali gedung mahal ya, 50 juta nggak cukup nih. Ya kan? Dulu untuk mendekati seorang wanita, karena kan mantan saya model semua ya. Dia mau jadi artis, pacaran Model dulu, apa nih? Kan? Lu mau ini ya itu dulu kan. Nah, saya tuh lebih apa maksudnya? Ya udah dengan duit gitu loh, kasih sayang saya ke mereka. Jadi dari pola pikir mereka itu berubah dengan sendirinya. Jadi gimana ya? Jadi memanfaatkan saya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan dari teman-teman sendiri bisa dibilang nggak nafsu itu seperti itu? Maksudnya nafsu itu tidak ya, maksudnya ya itulah karena cowoknya. Sebenarnya enggak sih, kalau tadi yang cerita Kodidi itu emang Kodidinya aja yang Rada kurang paham cara kalau misalkan membedakan. cinta karena uang atau ceweknya berarti cintanya ke uang bukan ke cowoknya. Kalau misalkan cinta ke cowoknya ya walaupun uang lu banyak, uang lu bermiliar-miliar, tetap aja sayangnya sama cowoknya, nggak mungkin manfaatin tuh duitnya. Kecuali cowoknya yang memberikan, yang ngasih ke buat ceweknya, tapi ceweknya nggak minta. Tapi nggak tahu juga kalau ceweknya diem-diem ngarepin. Kan banyak kemungkinannya. Oke. Nah, ini kan tentang cinta dan nafsu ya. Sekarang kita lagi bahas nafsu. Dari teman-teman ada pengalaman nggak apapun itu tentang nafsu apapun lah yang mungkin dari pribadi atau mungkin dari lingkungan sekitar. Tadi kan Ferdi udah ya kan, yang tadi kita bilang kan nafsu itu tidak selalu tentang seksual ya. Nafsu itu bisa memanfaatkan orang lain atau pasangan kita untuk kepentingan diri sendiri.
Nah, ada pengalaman nggak? Sok coba berbagi sama para pendengar kabar berita, kabar Pengalaman podcast saya itu doang. dari Chris. Atau mau menanggapi tentang nafsu ini? Nafsu. Ya kayak semuanya juga pasti ada nafsu lah, kayak ya kita juga nggak cuma manusia, pasti ada nafsu. Bohong aja kalau ada yang bilang pacaran gue nggak nafsu. Cewek juga pasti ada nafsunya, gue yakin. Maksudnya Tapi gak ditunjukin. nggak ditunjukin, dan itu cara nyikapnya ya kedewasaan masing-masing sih menurut gue gitu. Kayak kalau dari gue pribadi ya, untuk untungnya ya sampai saat ini kenapa gue tuh orangnya ya nggak pernah ciuman gitu-gitu, pelukan aja nggak pernah. Tapi soalnya walaupun nggak apa-apa ciuman juga, kalau ciuman ini sebenarnya nggak apa, cuman gue nggak mau sampai yang free sex gitu karena gue berpikir gue menantang diri gue sendiri di saat, karena gue tahu untuk nakal itu kayak gitu gampang banget, tapi gue kayak menantang diri gue sendiri, gue bisa gak nih sampai akhir gue nikah untuk gak melakukan hal itu, gak nakal kayak. Istilahnya itu tuh barang eksklusif. Kalau dari gue pribadi gitu sih, gue menantang diri gue. Barang Soalnya gue ya Tidak asal colok. yang nggak Cilok. cari yang anti mainstream. Kalau yang lain nakal ya gue berusaha untuk Baik. coba Lebih nakal. tapi untuk sekarang sih tentunya nggak pernah gitu sih. Gak pernah sampai sejauh Kalau itu. nafsu ya ada, lu ya kita pasti lah ngelihat, namanya kita naksir apa tertarik sama lawan jenis, yang kita lihat juga fisik, benar gak? Itu sih. Pernah Ada nggak? Nah. yang walaupun cintanya emang karena hati, awal beneran karena hati karena sifat ya, ujungnya kalau kita bareng dia terus pasti dia kepikiran nafsu juga. Nafsu tuh pasti ada sih. menurut gua. Ya setiap manusia kan diciptakan dengan daging ya. Nafsu Iya. itu kan daging, jadi nafsu itu pasti ada lah meskipun berapa persen. Nah, pertanyaannya jeng ya kan. Dari kalian, dari kalian semua, pernah tidak terlintas dalam pikiran kalian selama kalian berpacaran, ya kan, selama berpacaran, pernah nggak terlintas dalam pikiran kalian untuk nggak usah jauh-jauh lah sampai ke kamar gitu kan, amit-amit dah, sampai kayak gitu buat tunjuk-tunjukin lu pada apa namanya, Ke kamar Cium lah. belajar gimana? ya kalau ya nggak boleh, tetap aja nggak boleh meskipun belajar ya. Seorang wanita dan seorang pria berduaan normanya, dalam ada kamar normanya. itu tidak boleh meskipun itu kerja kelompok atau belajar. Kecuali Itu nggak rame-rame boleh. bersepuluh. Kecuali rame-rame. Nah, enak-enak rame-rame. Ya kan? Kalau Masa saat kan teduh, kalau saat teduh ya tetap aja nggak boleh lu berdoa. Itu cuma mah alibi, aja, itu mah alibi doang. Saat teduh bisa sendiri-sendiri. Iya, ngapain harus berdoa nanti. Kecuali lu sekeluarga berlima, berdelapan, bersepuluh, berdua Kan kamu bilang 2 sampai 3 orang, nggak ada yang bilang sendiri. Tuhan hadir di situ. Cuma sendiri. Di mana-mana Tuhan hadir. Tujuannya biar Tuhan hadir. Tuhan hadir di mana-mana. Ini 2 sampai 3 orang. ini semua memanfaatkan Tuhan kita mana dulu, Iya, iya, benar. Tuhan yang mana dulu, Tuhan kau bola. Ada yang bilang kalau seorang cewek dan seorang cowok berada di kamar, ya kan, misalkan tujuannya untuk berdoa atau sharing firman atau saling menguatkan, itu namanya mencobai apa yang kamu akan lakukan. Mungkin dia doa dulu baru melakukan hal lain. Bisa dibilang kasarnya mencobai Tuhan. Biar kudus. Mungkin dia ngapain dulu baru berdoa biar dosanya langsung dihapus. Oh iya bisa. Karena Tuhan hadir. Hadir di situ. Habis itu pas Tuhan hadir dijepret lu pada lah, bingung lah lu. Ya kan? Nah, pertanyaannya. Belum. Ini pertanyaan yang serius nih, harus dijawab. Ini harus dijawab. Pernah nggak dalam pikiran kalian terbesit untuk nggak usah masuk kamar ya, terbesit untuk kissing mouth kah, ya kan, cium bibir atau berpelukan kah, atau mungkin ya sekedar cium bibir lah atau berpelukan. Pernah nggak kalian berpikir, terlintas dalam pikiran kalian selama pacaran? ya gimana ya, rumah jauh ketemu doang. Ya. Ya enggak kan, ini Kalau terlintas rumahnya, doang. kalau Ini kan terlintas. kita bikin konteksnya gini, rumahnya deket. Nah, Rumahnya dekat. puji Tuhan saya tidak ada rumah dekat. Enggak, maksudnya
terlintas, pernah nggak terlintas kalau lagi berduaan gitu? Kalau terlintas pasti ada. ada sih. Kita pasti pernah ngebayangin hal-hal indah, benar nggak, sama cewek kita? Hal-hal yang mungkin hal-hal Iya. indahnya pas kita ngebayangin jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Bener kan? Ya, ya. pasti kita mikir, cuman gimana kita punya pikiran gini, oh dia nih cewek gua harus jagain dia. Ya, itu benar, gue setuju. Sampai nanti nikah. Amin. Tapi kadang-kadang ya ada cowok yang nggak bisa ketahan gitu, tiba-tiba langsung Itu emang nafsu banget namanya. itu emang cowoknya ya yang Ini tingkat menurut gua nafsunya itu. buat sampai rangkul, peluk, maksudnya kalau cium mungkin cium kening ya kalau gue. Rangkul sih masih wajar Itu sih. maksud gue nggak apa-apa sih, ya jangan terpak. Kita tuh ya jangan menurut gue nggak salah sih kalau lu mau suci banget, cuma menurut gue sih kalau emang lu nggak kuat ya udah, maksudnya jalannya aja seperti manusia Jalannya biasa. seperti Gitu biasanya. loh. Maksudnya Tapi Tapi jujur kalau ya, ada prinsipnya nggak semua jangan. cewek demen yang cowok suci banget, karena kalau aku nggak mau pegangan gini-gini, kesannya lu freak juga. Yes. Benar nggak? Kenapa Ya, lu kita begini? sadar kita hidup di dunia bukan di surga. Iya. Benar nggak? Ya, Karena kita lagi hidup di selama dunia, lu bukan di dewasa surga. bahwa selama lu punya Bisa batasan, ngebawanya oke lah ya, batasan gua batasan. sampai rangkulan sampai cium kening aja udah nggak apa-apa. Ya, kalau rangkul sama peluknya karena sayang nggak apa-apa lah, kalau karena nafsu mah Iya sih. Iya, jadi kita kayak kita gak bisa bedain juga kalau kita ngeliat orang, wah tuh orang rangkul-rangkul, wah dia ini pasti nafsuan nih. Iya. Tapi kan kita gak tahu juga dong kalau dia rangkul itu kenapa, Bisa jadi ceweknya sedih karena kan secara lagi psikologi, kenapa, kan kita kalau nggak tahu cewek masalah tiap sedih, orang itu kayak gimana. dipeluk lagi kan bisa. pengen Lagi pengen itu deket selalu sama ceweknya. Kayak gini. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya ya, cium kening yang tadi Chris bilang, terus rangkul itu boleh sih. Tapi kalau misalkan berpelukan antara dada bertemu dengan dada itu nggak boleh. Bolong. Itu nggak boleh, bahaya, ya kan? Karena itu sudah menyentuh. Nah, peluk dari Bolong. Loh, yang ini kan juga nggak boleh, bahaya. Karena dia yang kesentuh itu nggak boleh. Tahu Kalau- punya kalau pedang. merangkul dari samping, ada merangkul dari samping boleh lah ya. Merangkul dari samping Boleh, boleh. dari lah. samping gini. Rangkul pasti dari samping. Ya dari Peluknya dari samping, samping. peluk dari samping boleh. Tapi yang bawah mundur. Iya, jangan sampai rangkul dari samping tapi ada yang Ngerempet menonjol dikit. gitu kan, bahaya nih. Ya kan? Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Iya, itu bahaya tuh ya kan, perlu disentil lah, tidur gitu ya. Sakit loh. Ger. Pingsan Aduh, loh, disentil mah. maksudnya. Makin Tapi kalau sering cuma disentil. lu peluk, tapi kalau nafsunya cuma misalnya peluk nih, terus nafsunya ya pasti ada kepikiran, tapi kalau cuma kepikiran cuma selintas lewat sih nggak apa-apa sih. Ya kalau Tapi sekarang gini, Ada seseorang yang bilang kalau itu lebih dari 5 detik lu pikirin, itu lu udah istilahnya lu apa sih, Dosa. Nafsu. kalau lu misalnya nih, oh terlintas pikiran lu, aduh gue bakal begini sama cewek gue, udah langsung ilangin gitu. Kalau 5 detik itu tuh udah langsung bakal kemana-mana itu. Ya, karena- Fantasi liar Karena seseorang itu bermain. Karena sebagai seorang pria ya, ini menurut seorang psikolog bukan seorang psikolog sih. Ada buku lah, ada buku di Google juga ada, pernah searching lupa. Jadi mereka pernah survei, pernah bilang ya, seorang pria itu ya yang namanya saat berduaan sama pacar, fantasinya itu pasti kemana-mana gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang gue kuat, gue nggak bakalan begini ya kan. Bisa dibilang waktu minggu kemarin seperti khotbahnya Mama Ake bilang, nggak semua orang bisa kuat dan tahan, pendeta pun tidak gitu kan istilahnya gitu loh ya. Ya seperti itu gitu kan. Jadi buat kita yang istilahnya imannya tidak sebesar pendeta gitu kan, Jangan ditantang. jangan menantang lah istilahnya, jangan menantang. Udah tahu lemah, tahu batasannya. Udah Batasan masing-masing kan menurut kita. Jadi gebukin. Iya betul. Karena kan banyakan pria ibarat malah menantang apa yang gue tahu nih nggak mampu, gue nih tahu nih gue nafsu, gue tahu nih pasti akan berpikiran itu. Penasaran, Tapi menantang penasaran. gitu loh. Penasaran. Pelukan, coba gue pikirin gitu kan. Ya itu nggak benar, itu nggak baik. Kalau misalkan kalian masih pacaran aja sudah berlaku seperti itu, bagaimana kalian nanti menikah gitu loh. Itu Wah, dipikirkan kalau karena menikah udah itu aman. sudah kutuk jatuhnya. Itu akan terus
kebawa kalau misalkan kalian tidak bertobat gitu sih ya kan gitu. Nah Emang ada yang spesies cowok yang nafsu karena rangkul jelek amat. Nggak ada yang tahu, Pak. Ngerangkul nafsu jelek Gue bener. punya temen waktu SMP, dia ngeliat knalpot itu aja, knalpot mobil, knalpot motor itu dia pengen. astaga itu sudah sama psycho banget. sama cewek atau dia ngeliat lobang gitu, misalnya ada botol minum tutupnya kebuka, itu tuh dia pengen. Berarti udah fantasinya Ada liar. tipe orang kayak Itu gitu. orangnya udah Itu liar. harus Misalnya psikologi sih. Psikologinya udah aneh itu, Udah kena rusak otaknya. itu. Jiwanya sih udah Psikologinya rusak. udah gila ya. Udah payah itu parah. Itu langsung ke grogol Ya. aja mending. Ya tadi Medika. Tipen bilang emang ada orang yang seperti itu. Bukan ada lagi, banyak. Gitu kan. Jadi Jelek bener ya. mungkin kamu belum mengalami gitu Yang kan. melihat kaki nafsu aja ada. Iya, ya Oh, mungkin iya. kamu belum mengalami tapi kamu ini laki-laki gitu loh. Hormon laki-laki kamu ada. Nggak mungkin kamu laki-laki nggak punya hormon laki-laki kan? X. Gitu loh. Nah, itu pasti akan ada gitu. Nah, sekarang ini pembahasan terakhir nih, topik terakhir. Perbedaan cinta dan kasih sayang atau sayang. Ya kalau udah cinta udah pasti sayang. Apa Sudah perbedaan? terjawab. Sudah terjawab ya. Menurut kalian saat ini kalian pacaran, menjalin hubungan sama seseorang, ini cinta atas dasar cinta atau sayang? Nah, terus pertanyaan kedua, cinta sama sayang ini mana duluan? Cinta dulu atau sayang dulu? Sayang dulu. Sayang dulu lah. Hah? Sayang dulu. Sayang dulu baru cinta. Iya. Tayang lah, Sayang. tayang. Ya, berarti sayang dulu baru cinta. Nah, terus pertanyaannya sekarang, kalian ini menjalani hubungan dengan atas dasar sayang saja atau cinta? Kalau cinta berarti, kalau sayang itu berarti timbul di awal. Cinta itu berarti sudah menyeluruh ya, mencintai, udah pasti menyayangi. Begitu? Ya. Berarti saat ini yang kalian lakukan atau kalian jalani dengan perasaan yang seperti apa? Perasaan Ferdi jalanin aja. Orang lagi ngedeketin bukan udah pacaran. Oh, masih sayang, masih suka-suka manja ya. Ya. Nah, kalau misalkan Gak ada Oh, manja-manja. nggak ada manja-manja. Nah, kalau Bobat nih, Bobat kan udah pacaran nih sekarang nih. Iya, udah berapa bulan, Bot? 2. 2 bulan. 1 bulan anniversary. 1 bulan ini. Enggak, gua enggak ngelayan kayak begitu-gituan. Kok nggak kayak? Mana ada? Oh, kok kemarin ada di IG story? Iya. Happy ending Happy ending one month. Itu pacaran atau dance? Ada. Ada kok ya. Ada, Dek. Kan bukan gua. Iya. Lu mah nge-repost. Sama saja. Lu mah nge-repost Aku kan ya? itu baca. Tapi gua Merayakan juga. enggak sih, gua kalau 1 bulan gitu doang ya udah biasa-biasa aja. Tetap aja gua di rumah main game tetap Tetap jalanin lu yang sebenarnya lu. tetap jalanin Pertanyaannya jalannya cinta. Oke, pertanyaannya. Panjang betul. Jadi ada pertanyaan Aduh, baru. itu sulit sih. Hah? B aja. Hmm? B aja. Enggak, itu bosan aja. Oh? Kok bosen? Bukan maksudnya Bebet bosen di rumah sendirian Iya, terus. makanya jalan mulu ya. Dasar bosan. Hah? kok gue udah alihin Gimana sih? balikin lagi. Gimana sih bahasanya? Dasarnya aduh gimana ya, sulit sih ini. Cinta apa sayang? Cinta sama sayang. Cinta sama sayang. Kalau ada cinta pasti udah sayang ya. Iya. Berarti kalau udah sayang belum tentu cinta. Iya. Ya udah, saya pilih jalan tengah aja. Nggak cinta nggak sayang. Oke, berarti Dijalani sebaik mungkin. berarti masih taraf tengah-tengah ya. Tengah-tengah istilahnya perkenalan ya kan, untuk bisa Ya. kan belum dalam. Sayang Betul? sih tapi sayang. Masih sayang ya, masih taraf sayang. Oke. Dalam mau. Tipen, Perasaannya. Oh, terus. Tipen. Sekarang menjalani hubungan dengan siapa namanya? Pip. Nah, itulah intinya. Obedience. Obedience ya. Anak-anak. Kalau dia Cluenya. sering dinyanyikan saat Natal ya gitu. Cluenya lagu Natal. Lagu Natal ya. Tipen boleh dijawab. Sekarang menjalani hubungannya Dengan perasaan sayang. masih sayang. Oh, berarti udah jadian nih? Belum. Oh, belum. Karena saya terkadang lebih milih teman daripada pacar. Itu yang saya cari. Karena kan
waktu nggak selamanya buat pacar kayak yang tadi dibilang, kan kita butuh waktu sama teman. Dan saya juga butuh teman. Ya iya dong. Iya sih. Masa lu gak ada yang butuhin? Salah. Chris, Cewek satu Chris sekarang lagi menjalin hubungan atau enggak nih? Lagi Jalin. Enggak deketin doang. Nah, berarti masih batas dasar sayang dong ya. Iya. Masih batas dasar sayang. Nah, khusus Ferdi sama Chris nih, ya kan? Dulu pernah pacaran dong? Nah, Pernah kan? Ini. Nah, dulu waktu pacaran itu dasarnya sayang atau cinta? nggak tahu karena masih kecil. saya masih kecil waktu itu, masih polos, gak tahu apa-apa. Kejadiannya sekitar Kecil adalah SMA 2 apa SMA 1? gede. Apa? Terus SMP juga pernah sih. Move on-nya tuh setahun. Buat lo yang dengar mantannya ya, nih lo kecamkan Buat baik-baik yang move dengar on setahun. mantannya Ferdi. lalu bukan susah move on dari orangnya tapi dari kenangannya doang. Iya. Gua tuh inget kenangannya doang, sama orangnya tuh wah, orang mah yang kayak gitu banyak, Yang cuman kalau kenangan yang disukakan berdua itu yang- sedikit. Yang Ini kalau di chat pacarannya rame, sama kalau orang ketemuan sama kayak kenangan. kayak apa? Kayak patung. Di chat tuh kadang-kadang lucu ya. Orang tuh ya di chat tuh sepi. Buset, sekalinya ketemu terbalik semua, tidak sesuai fakta. Oh, curhat. Chris pengalaman. tahu kok kisah ini, Chris tahu. Oke. Next. Chris, Chris. Apa tadi sih? dulu Cinta menjalani hubungannya. Anjir yang terakhir banget. Ya terserah lah. Yang lama, yang paling lama lah. Kayaknya tadi ada nama Anies. Oh mohon maaf ya, yang namanya Anes udah pulang duluan. Next. Yuk lanjut. Menjalankan. Karena Kayaknya bisa kayaknya. Udah lama. Sayang dia dulu. sayang aja. Sayang aja ya. Nggak tahu sih, kayak saya susah sih untuk kita ngasih nakar. Soalnya yang walaupun kita udah jadian terus pacaran 4 tahun belum tentu bisa dibilang Cinta ya. Cinta dengan nggak tahu penuh sih, sayang. ada sih. Menikah pun belum tentu didasari oleh cinta ya. Buat yang merasa dideketin oleh Chris, nah denger nih. Nah, dia tuh sayang aja, udah nggak ada macam-macam. Hati-hati trauma, hati-hati Maksudnya trauma. dia udah bilang sayang aja tuh udah, artinya tuh dia udah sayang sama kalian. Enggak loh. Kalian. Cinta dalam apa? Cinta dalam segala hal yang lu pacaran itu. Cintai ususmu. Waktu itu lu pacaran tuh karena apa? Cinta. Winky. Sayang sama orangnya, sayang sama sifatnya. Saya sama uang. Asep. Oh, Chris lebih kaya, cok. Oh iya. Sorry. Menurut gue itu sesuatu yang Ambigu, maksudnya Asep. Yang nggak bisa ditakar lah ya. nggak bisa ditakar. banyak Lu- definisinya. Ya lu bisa aja ngira sekarang karena cinta ternyata emang bukan. Ya. Maksudnya tuh lu bisa bilang ya lu menurut gue ya lu bisa ketok palu itu cinta bisa udah menikah aja sih. Oke. Selama lu pacaran ya lu berarti sayang. Jalankan apa yang ada. Oke. Nah, Itu tadi ini harusnya jadi topik yang terakhir. Tapi ada satu topik nih yang seru nih, ya kan, yang harus dibahas juga. Tentang move on. Susah move on. Ya kan? tadi kasih tahu. Kenapa orang bisa susah move on? Ada yang bisa jawab? Karena kenangannya banyak. Oke. Pertanyaannya lagi. Ya, ayo dah Ferdi. Dari Nah, Ferdi. kayak yang tadi Tepen bilang, cowok itu pertama ngedeketin pakai logika, Hmm. terakhirnya tuh pakai perasaan. Betul. Nah, karena udah sampai ke perasaan, cowok itu jadi bodoh. Jadinya kalau ditinggal tuh pusing, dunianya ambiar. Terus Ya begitulah, pokoknya kalau Sobat. karena saya tipe orang yang sangat setia ya sama satu cewek. Saya juga. Jadinya ya Saya sangat setia. saya selalu ingat apa yang kebiasaan yang udah dilakuin gitu loh. Ya. itu Kayak gak semudah itu tiba-tiba langsung Melupakan. mencari cewek atau temen deket cewek yang kayak gitulah, betul yang sekali. kayak dulu itu gak segampang itu gak. Betul sekali. Kalau sekarang identik sama fuckboy, waduh kalian tuh mesti belajar membedakan apa itu fuckboy, apa itu cowok yang benar-benar setia. Yes. Contohnya Steven, Filbert, Chris dan saya dan Godidi. Boy itu. Yang paling Fuckboy ya semua. Fuckboy semua. Enggak, gue loyal banget cuy orangnya.
Baru setia. Kalau udah sayang udah satu aja. Iya. Kadang disuruh selingkuh pengen tapi susah. Satu Cuma aja sulit. kadang-kadang setia itu dipermainkan oleh wanita itu sendiri. Nah itulah masalahnya. Jadi nih, sebenarnya istilah fuckboy itu bukan Bukan Kak, sebenarnya bukan fuckboy itu. Itu tuh anak Jaksel, kita ini anak Polris. Cuman emang kita kan sekali lagi karena pakai logika. Jadi kan kalau ngedeketin masih ngobrol atau main sama cewek sana cewek sini, tapi kan nggak pakai perasaan Yo, lagi-lagi. Iya. Terus kan kalau diperhatiin nih ya, kalau lu mau ngomong cowok itu fuckboy, kalau lu lihat isi chat cewek dimanapun pasti lebih banyak daripada cowok. Iya. Gua aja grup semua. Gua aja grup semua di pin lagi. Apalagi cewek nih kalau misalkan lagi galau pasang status. Wah, Itu mancing cowok banget, Itu Pak. cowok tuh pasti nge-reply. Wah nggak ada obeng itu. Gak ada obat. Gua nggak kayak lo dong. Ya. Kalau Chris beda. Nggak ada obeng itu. Satu untuk semua. Chris gimana Chris? Menurut Menanggapi gua, susah move on. gampang move on bukan berarti playboy sih. Iya. Kecuali ya Kalau emang dia benar-benar udah ya udah. Fuckboy itu kalau misalnya lu lagi pacar, malah fuckboy itu lebih kasar lagi menurut gua. Fuckboy itu benar-benar Hardcore. Player banget, nafsu player karena banget. Lebih hard. lebih hardcore. Playboy itu ya kalau misalnya kita lagi pacaran terus deketin orang itu playboy, tapi kalau cuman putus cepat move on tuh bukan playboy. Iya. Ya, Itu masa pintar kita- berarti ya. Itu berarti Itu- dia ada tipe orang yang benar-benar oh ya udah gue udahan sama lu. Iya. Waktunya gue cari yang lain yang bisa Bukan hasil mendampingi lagi gue lah ya. seperti itu. Ya, masa orang mesti sakit hati terus kan Ya enggak. betul. Lagian 90% cowok menurut gua kalau udah putus move on-nya tuh pasti ke teman-teman, nggak cari cewek lagi. Betul. Betul banget. Nggak semudah itu coy. Tidak semudah itu kawan. Cewek nanti datang sendiri ya. Kalau nggak ke teman-teman, ke game paling. Betul banget. Yang bikin susah move on ya Kenangannya. Hanya itu kebiasaannya itu. Kayak mikir, ini kayaknya harusnya gua gini, kenapa Aduh. sekarang gua gini? atau Iya. dia belum bisa menerima. Apalagi kalau Atau kadang ada yang putusnya itu tanda tanya lebih kenapa ekstrim, gak jelas. ada yang lebih ekstrim, dia padahal dia orangnya nggak ya ganteng lumayan berduit maksudnya, tapi dia takut, dia merasa dirinya kurang terus gitu loh. iya. Manusia Ada orang tipe yang karena dia merasa dirinya kurang, kayak gue cuma bisa dapat dia doang deh, kayak gue cuma bisa dapat perhatian dari dia doang. itu Ya, berarti dia membatasi diri dia sendiri. berarti ya itu yang bikin susah move on gitu. Susah. Apa namanya? Seru nih. Topik tentang susah move on ini seru ya. Seru banget, seru Cinta ini seru, banyak sekali topik yang kita bahas. Nah, mungkin untuk topik berikutnya akan kita bahas di next episode ya. Buat teman-teman semua di Kabar Podcast hari ini yang masih penasaran tentang cinta ya kan, kita akan bahas apa lagi, ditungguin ya besok atau ya besok lah ya, kita akan Atau lusa deh, lusa. Doanya pas lagi nongkrong. kita oke jamu. ya iya udah lagi makan ya nanti. Nah kita akan buat atau bahas lagi apa yang kita pengen bahas ya tentang cinta, masih tentang cinta. Buat teman-teman yang mau apa namanya pengalamannya dibacakan Kehadiran juga, kita lagi. betul, kehadiran kita lagi ditungguin. Nah buat teman-teman Kehadiran yang 4 mau orang ini. bahas ini dong gitu kan, gue dulu punya pengalaman gini boleh langsung aja komen di Spotify kita atau di Anchor. Nggak Ya, harus tentang bisa. cinta. Gak harus Ya. tentang cinta. Atau mau curhat juga atau mau ceritakan pengalaman bisa ke email ya atau ke keluarga. Anchor dan Spotify Di kita. ujung tombak. Kita bisa Ya. memberikan saran yang sangat baik sekali. Betul atau bisa Kadang baik, kadang itu menampar kalian. Iya. Kadang itu juga gak jelas. Tergantung kitanya gimana. Tergantung mood kita aja. Oke, yaudah. Kita akan bahas lagi di next episode tentang cinta-cinta yang lainnya ya. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di Kabar Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Bye. IG saya Stephen Lim, M-nya 3. Oke, IG-nya apa lagi? Chris, Imajinata. Hah? Imajinata. Imajinata. Bet. Feel yo. Filio. Lontong 332. Apaan itu? Gak. Apa tadi? Ferdinand _11 pakai D pakai Y. Oke, Ferdinand pakai Y, Kapan dia pakai tahu D. dia pakai Y Ya, gimana? Ferdinand. Nah, Masa F E Y? kalau gue Didi Rodinand Ferdi. ya, nanti kita akan tulis di kalau Duh, udah sejam Oke, nih. bye, sampai jumpa di next episode. Dah.